Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Asti Febriani dengan NIM 2402006 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul Uji Difusi dan Osmosis pada Jaringan Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel. Pada jaringan tumbuhan, kedua proses ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dan zat hara. Uji difusi dan osmosis digunakan untuk memahami bagaimana sel tumbuhan merespon perubahan lingkungan sekitar. Suryani 2020. Proses osmosis membantu mempertahankan tekanan turgor yang menjaga kekuatan sel. Sementara difusi memfasilitasi pertukaran gas dan nutrien melalui percobaan sederhana menggunakan umbi dan daun dengan diamati perubahan ukuran sel akibat perbedaan tekanan osmotik. Pemahaman ini penting bagi studi fisiologis tumbuhan dan sistem transportasi seluler. Rahman 2021. Tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu mikroskop, gelas beker, gelas ukur, kaca preparat, pisau cutter, pisau silet, 3 botol kaca, penggaris, kertas label, gelas cup, cawan petri, timbangan digital, dan pinset. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu daun kelapa sawit, air biasa, air garam, kentang, dan air gambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja praktikum. Yang pertama, siapkan 3 lembar daun sawit yang sudah direndam selama 12 jam menggunakan air garam, air biasa, dan air gambut. Kemudian iris melintang dan iris tipis setiap daun yang sudah direndam, lalu letakkan di kaca preparat dan amati menggunakan mikroskop. Selanjutnya, kupas kentang dan iris sama sisi dengan ukuran yaitu 1 cm. Kemudian timbang berat awal lalu rendam di air gula, air murni, dan air garam. Diamkan selama 10 menit dan catat perubahan yang terjadi. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan yang diperoleh dari 6 kelompok percobaan yang masing-masing melakukan pengamatan sesuai prosedur dan parameter yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan tabel difusi dari kelompok 1. Nah, ini tabel pengamatan difusi dari kelompok 2. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil dari kelompok 3 yaitu kelompok saya. Kemudian ini tabel dari kelompok 4. Selanjutnya ini tabel dari kelompok 5. Dan yang terakhir untuk pengamatan difusi ini merupakan tabel dari kelompok 6. Baik, tabel ini menunjukkan hasil uji osmosis dari kelompok saya yang melakukan 3 perlakuan untuk melihat bagaimana sel tumbuhan berubah pada setiap kondisi larutan. Pada semua kelompok, perbedaan kondisi stomata seperti terbuka lebar, mengecil, tertutup, dan layu dipengaruhi oleh konsentrasi larutan yang diberikan pada jaringan daun. Pada air murni, stomata cenderung terbuka lebar karena sel penjaga mengalami turgor akibat masuknya air secara osmosis. Keadaan ini membuat dinding sel meregang dan membuka stomata. Sebaliknya, pada air garam dan gambut, tekanan osmotik tinggi menyebabkan air keluar dari sel penjaga sehingga turgornya menurun dan stomata mengecil atau menutup. Stomata yang tampak layu atau tertutup sebagian pada perlakuan garam dan gambut disebabkan oleh terjadinya plasmolisis ringan hingga sedang. Kondisi hipertonik membuat sel kehilangan air sehingga bentuk sel penjaga berubah dan tidak mampu membuka stomata. Pada beberapa kelompok, gambut juga menyebabkan penyusutan jaringan karena pH rendah dan kandungan asam organik.
Akibatnya, beberapa bagian stomata hanya tertutup, sebagian karena kehilangan turgor dan tidak berlangsung seragam di seluruh jaringan daun. Menurut Mahendra 2020 menunjukkan bahwa stomata sangat responsif terhadap beberapa tekanan osmotik di lingkungan. Larutan hipotonik meningkatkan turgor sel penjaga sehingga stomata terbuka lebar, sedangkan larutan hipotonik memicu keluarnya air sel dan menyebabkan stomata menutup. Studi tersebut juga menjelaskan bahwa kerusakan jaringan akibat larutan asam atau konsentrasi tinggi dapat menyebabkan stomata tampak layu atau tidak simetris ketika membuka dan menutup. Pada uji osmosis, perbedaan tekstur kentang dipengaruhi oleh arah perpindahan air melalui osmosis. Pada air murni, kentang menjadi kasar karena air masuk ke dalam sel, menyebabkan sel lebih tegang dan permukaan mengeras. Pada air garam, larutan hipertonik menarik air keluar dari sel hingga kentang menjadi lunak akibat kehilangan tekanan turgor. Sementara pada air gula, proses osmosis berjalan lebih lambat, sehingga kentang hanya kehilangan sedikit air dan menghasilkan tekstur agak lunak. Menurut Lestari 2021, perubahan tekstur umbi seperti kentang sangat dipengaruhi oleh tekanan turgor yang berubah akibat osmosis. Dalam larutan hipertonik, sel menyerap air sehingga menjadi tegang, sedangkan larutan hipertonik membuat sel kehilangan air dan mengalami plasmolisis yang menurunkan kekerasan jaringan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa konsentrasi larutan berbeda menghasilkan tingkat pelunakan jaringan yang berbeda, serupa dengan hasil yang telah terlihat pada perlakuan air murni, garam, dan gula. Berdasarkan hasil pengamatan pada seluruh kelompok, terlihat bahwa perbedaan konsentrasi larutan sangat memengaruhi proses difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan. Pada uji difusi, larutan hipotonik seperti air murni membuat stomata terbuka lebar karena meningkatkan turgor. Sementara larutan hipertonik seperti garam dan gambut menyebabkan stomata mengecil, menutup, atau layu akibat keluarnya air dari sel. Pada uji osmosis kentang, tekstur berubah sesuai arah perpindahan air, menjadi kasar pada air murni, lunak pada air garam, dan agak lunak pada air gula. Hal ini membuktikan pentingnya tekanan osmotik terhadap tekstur sel. Berikut ini daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.